Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlita Hanifah dengan NIM 232060008. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data, histogram, dan juga poligon untuk memenuhi UTS Statistika Pendidikan IAIN Kediri. Nah, di sini sudah ada. Sebelumnya, untuk yang pertama kali kita harus mempunyai data berkelompok. Di sini saya menggunakan data tingkat juz Al-Qur'an dari santri TPQ Aroyan. Di sini ada data berkelompoknya dengan nilainya juz 1 sampai dengan juz 18. Kemudian untuk frekuensinya yaitu 40 siswa, 40 santri. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke pemusatan data. Untuk yang pertama kali kita akan mencari yang namanya rata-rata. Nah, rumus rata-rata di sini yaitu mu sama dengan sigma F dikali xi per sigma F. Nah, itu sebelumnya kita akan mencari dulu yang namanya nilai tengah. Ini nilai tengah. Nah, gimana cara mencari nilai tengahnya? Nilai tengah itu adalah nilai tengahnya dari nilai. Nah, di sini 1 sampai dengan 3 nilai tengahnya adalah 2. Nah, ini 2. Kemudian nilai tengahnya dari 4 sampai 6 adalah 5, kemudian 7 sampai 9 ada 8, dan seterusnya. Kemudian untuk mencari sigma F itu dari kemudian untuk frekuensi kali nilai tengah itu adalah dengan cara mengkalikan frekuensi dengan nilai tengah. Nah, ini yang pertama adalah 7 dikali 2 sama dengan 14, kemudian 10 dikali 5 sama dengan 50, dan juga seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke rumusnya. Di sini sigma F dikali xi sama dengan totalnya dari frekuensi dikali xi adalah 317. Kemudian sigma F itu adalah total keseluruhan dari frekuensi ini adalah 40. Nah, lanjut, yang mudah kan yang untuk mencari rata-rata, kemudian lanjut ke median. Nah, sebelum kita menghitung median, mencari median, kita harus butuh yang namanya frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu dicari dengan yang pertama, untuk nilai 1 sampai dengan 3 itu adalah tetap angka 7. Kemudian frekuensi kumulatif untuk kelas 4 sampai dengan 6 itu 7 ditambah dengan frekuensi kumulatif atasnya sebelumnya ditambah dengan frekuensi yang kelas 2. Jadi 7 ditambah 10 sama dengan 17. Lanjut 17 ditambah 7 sama dengan 24. 24 ditambah 9 sama dengan 33. Kemudian 33 ditambah 7 sama dengan 40. Dan 40 ditambah 0 sama dengan 40. Jadi total keseluruhan frekuensi kumulatif adalah total dari frekuensi aslinya. Nah, lanjut kita ke mediannya. Sebelum kita mencari mediannya, kita harus tahu dulu letak mediannya. Nah, di sini letak mediannya adalah setengah dikali N sama dengan setengah dikali 40. Nah, sama dengan 20. Jadi di sini 20 ikut ke kelas 3, 7 sampai dengan 9 ikut ke 24 gitu. Untuk mencari mediannya dengan rumus TB ditambah setengah N dikurangi sigma F per FM dikali I. Nah, TB-nya itu dicari dengan cara kelas letak median itu kan 7. Nah, itu ujung bawahnya mencari ujung bawah itu dikurangi 0,5. Jadi 6,5 ditambah setengah N tadi 20. Kemudian sigma F itu adalah frekuensi kumulatif sebelumnya. Jadi di sini kan tadi 24, maka frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 17.
Nah, untuk mencari FM-nya itu adalah di sini FM-nya adalah 10. Jadi frekuensi sebelumnya juga. Nah, I ini adalah panjang kelas. Jadi 1 sampai 3 itu kan 3 kelas. Kemudian selanjutnya 4 sampai 6 kan selisihnya 3. Nah, jadi 6,5 ditambah 20 min 17 per 10 dikali 3. Kemudian totalnya 6,5 kita hitung untuk perkaliannya dulu. 20 dikurangi 17 per 10 dikali 3. Totalnya ada 101,28. Kemudian 6,5 ditambah 1,28, jadi hasilnya medianya adalah 7,78. Nah, bisa? Selanjutnya yaitu kita akan mencari modus. Nah, modus adalah jumlah yang paling banyak. Sebelumnya kita harus mencari letak modusnya dulu dengan cara rumusnya adalah letak modus ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. Nah, di sini caranya untuk mencari letak modus itu dengan cara di sini kan tertera letaknya kan yang paling banyak kan ini adalah 10. Nah, ini kan ujung bawahnya tadi seperti tadi dikurangi 0,5. Jadi 4 dikurangi 0,5 sama dengan 3,5. Kemudian D1 itu adalah selisih kelas sebelumnya. Jadi 10 aslinya kan 10 dikurangi atasnya 7 jadi 3. Kemudian D2-nya juga seperti itu, tetapi D2-nya itu sesudahnya. Jadi 10 dikurangi 7 bawahnya itu adalah 3. Dikali panjang kelasnya 3. Jadi 35 ditambah 3 per 3 ditambah 3 adalah 0,5 dikali 3. Jadi kita hitung dulu 0,5 dikali 3 itu sama dengan 1,5. Kemudian 3,5 ditambah 1,5 adalah 5. Selanjutnya kita akan mencari kuartil bawah. Nah, untuk mencari kuartil bawah kita akan mencari letaknya dulu. Nah, letaknya, rumusnya letak kuartil 1 itu 1/4 dikali N. Jadi di sini 1/4 dikali 40, jumlahnya tadi 40 sama dengan 10. Kemudian untuk rumusnya kuartil bawah itu adalah TB ditambah 1/4 N dikurangi frekuensi sebelumnya dikurang per FQ dikali panjang. Jadi seperti tadi TB-nya dari 10 kan ikut ke kelas 2. Nah, TB-nya itu adalah 4. Ujung bawahnya adalah 4 dikurangi 0,5 jadi 3,5. Kemudian untuk 1/4 N itu tadi 10, frekuensi kumulatif sebelumnya. Jadi ini kan 17, kumulatif sebelumnya kan 7. Jadi dikurangi 7 per 10, frekuensi aslinya, frekuensi kuartilnya itu 10 per dikali 3. Jadi 10 min 7 per 10 dikali 3 sama dengan 0,9. 3,5 ditambah 0,9 adalah 4,4. Jadi kuartil bawahnya adalah 4,4. Selanjutnya kita akan mencari kuartil atas. Nah, di sini sama seperti tadi kita harus mencari yang namanya letak kuartil. Nah, di sini rumusnya adalah 3/4 dikali N. Jadi 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Lanjutnya, untuk mencari kuartilnya itu dengan rumus TB ditambah 3/4 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya per FQ dikali panjang kelas. Nah, di sini TB-nya itu kan masuk ke kelas yang ke-3 ya. Masuk yang kelas masuk yang ke kelas ke-4. Iya, masuk ke kelas ke-4. Masuk ke kelas ke-4 itu jadi 10 ujung bawah 10 dikurangi 0,5 jadi 9,5. 9,5 kemudian di sini 3/4 N tadi 30 dikurangi frekuensi sebelumnya 33 tadi, frekuensi sebelumnya adalah 24.
Ini, frekuensi sebelumnya adalah 24. Selanjutnya kemudian kita hitung per ini tadi, maaf gak kelihatan ya. Ini, nah ini frekuensi kuartilnya itu adalah 9. Nah, 9 ini ya. Terus kita hitung dikali panjang kelas dikali 3. Jadi 30 min 24 per 9 dikali 3 hasilnya ada 2. Kemudian 9,5 ditambah 2 adalah 11. Jadi kuartil bawahnya, mohon maaf. Jadi kuartil atasnya adalah 11,5. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang namanya desil ke-6. Kalau desil ke-6 kita menggunakan frekuensi kumulatif lagi. Nah, sebelumnya kita harus mencari dulu letak desilnya di mana. Dengan rumus 6/10 dikali N. Jadi 6/10 dikali 40 sama dengan 24. Kemudian rumusnya D6 adalah TB D6 ditambah 6/10 N min FK D6 per FD6 dikali I. Jadi TB-nya itu tadi kan ini masuknya ke kelas 3. Ya. Nah, ini kan 7. Untuk mencari ujung bawahnya 7 min 0,5. Jadi 6,5. 6,5 ditambah N per 10 N. 6/10 N-nya kan tadi 24 ya. 24 per FKD6. Frekuensi kumulatif sebelumnya dari D6 adalah 17. Jadi 24 min 17 per frekuensi D6-nya adalah 7. Nah, ini ya, 7. Jadi dikali 3. Kemudian kita hitung dulu perkaliannya. Sebentar. Nah, kita hitung dulu perkaliannya. Jadi 24 min 17 per 7 dikali 3 hasilnya adalah 3. Kemudian 6,5 ditambah 3 adalah 9,5. Jadi hasilnya 9,5. Selanjutnya untuk desil kedua kita akan mencari dulu yang namanya letak desil. Nah, gimana caranya mencari letak desil? Itu rumusnya adalah 2/10 dikali N sama dengan 2/10 dikali 40. Nah, ini jawabannya ada 8. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke rumusnya. Nah, rumusnya D2, desil kedua adalah TB ditambah 2/10 N dikurangi FKD2 per FD2 dikali I. Nah, tadi kan perkecil aja ya, biar semuanya masuk. Nah, tadi kan TB-nya 8 kan masuknya ke kelas yang kedua. Nah, jadi ini ujung bawahnya kan 4. Kita hitung dulu. 4 dikurangi min 0 sama dengan 3,5. Kemudian tadi kan letak desilnya kan 8. 8 min frekuensi sebelumnya dari 17 adalah 7. Jadi 8 min 7 per frekuensinya adalah 10. Ini 10 dikali kelasnya tadi ada 3. Jadi 8 min 7 per 10 dikali 3 adalah 0,3. Kemudian 3,5 ditambah 0,3 adalah 3,8. Selanjutnya yaitu kita mencari presentil ke-73. Nah, sebelumnya kita harus mencari letak presentilnya dulu. Nah, letak presentil itu menggunakan rumus 73/100 dikali N. Jadi 73/100 dikali 40 sama dengan 29,2. Dia masuk ke kelas ke-4. Ya, benar. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke rumusnya untuk mencari presentil ke-73 dengan cara rumusnya adalah TB ini kurang. Sebentar. Rumusnya adalah TB ditambah 73/100 N dikurangi FKP 73. Jadi frekuensi kumulatif sebelumnya dari 73.
frekuensi kumulatif sebelumnya di presentil 73 di per frekuensi presentilnya. Jadi, kita langsung saja TB-nya ini kan 10 dikurangi 0,5 jadi 9,5. Kemudian 73/100 dikali N itu tadi 29,2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dari presentil ini tadi adalah 24. Nah, presentil sebelumnya ini kan 24. Jadi di sini 24 per frekuensinya adalah 9. Nah, ini 9. Jadi 9,5 ditambah 2, 9,2 min 24 per 9 dikali 3. Jadi totalnya kita hitung perkaliannya dulu, yaitu 29,2 min 24 per 9 dikali 3 adalah 1,73. Nah, ditambahlah dengan 9,5. Jawabannya adalah 11,23. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pemusatan data. Selanjutnya kita ke histogram dan juga poligon. Nah, tadi kan kita sudah menghitung pemusatan data. Nah, selanjutnya kita langsung saja masukkan ke histogram dan juga poligon menggunakan data yang nilai dan frekuensi tadi. Jadi cuma menggunakan dua ini ya. Sebentar, saya ganti warna aja. Jadi warna biru. Maaf, hijau aja ya. Nah, ini. Jadi kita hanya menggunakan nilai dan frekuensinya saja. Maaf melenceng-melenceng karena ini pakai kursor. Nah, kita hanya menggunakan ini saja, oke? Selanjutnya, kita akan menggambar histogram dan juga poligonnya. Nah, sebelumnya kita harus mencari dulu. Langsung saja kita buat garis poligonnya, diagramnya. Ini kan begini ya. Nah, ini begini. Terus nanti kita akan cari dulu ujung bawahnya. Nah, 1 sampai 3 ujung bawahnya adalah 0,5 di sini 0,5. Terus di sini ada 3,5 ujung bawahnya dari kelas 2 3,5. Terus selanjutnya di sini 6,5. Di sini 9,5, selanjutnya yaitu 12,5. Terus di sini 15,5. Nah, langsung saja kita hubungkan. Di sini itu adalah nilai dari frekuensi dari nilainya. Itu kan tadi ada di sini 7, 9, 7, 10, 7, 9 ya. Nah, sama 7 lagi. Nah, kita langsung saja buat. Jadi, yang pertama kita buat histogramnya dulu. Histogram dan juga poligon ini kan tadi sudah kita gabung ya. Ini sudah ada. Jadi ini kotak gini. Kita hubungkan langsung gini ya. Sudah ada gambarnya tapi kita coba gambar lagi. Nah, seperti ini ya. Sesuai dengan nilainya, nilai frekuensinya. Setelah itu kita buat poligonnya, yaitu dengan cara kita buat garisnya langsung. Sudah ada ya di sini. Nah, ini urutkan aja. Kemudian gini. Nah, ini titiknya ini sesuai dengan nilai frekuensinya. Di sini 1 sampai dengan 3 itu kan frekuensinya ada 7. Kemudian 4 sampai 6 itu adalah 10. Kemudian 7 sampai dengan 9 adalah 7 lagi. Setelah itu 10 sampai 12 adalah 9. Kemudian 13 sampai 15 adalah 9 dan 16 sampai 18 adalah 0. Nah, begini. Nah, itu tadi penjelasan tentang histogram dan juga poligon. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf juga yang sebesar-besarnya.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.